Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Video ini hanya inti dari film. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, link di deskripsi video. Oke, kembali lagi dengan Dito di channel tuntunan dan tontonan kesukaan emak-emak gosip 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan menjelaskan alur cerita film I'm Legend tahun 2007 yang direkomendasikan oleh Zain Murtado. I'm Legend adalah film science fiction horor tahun 2007 yang disutradarai oleh Francis Lawrence dan ditulis oleh Akiva Goldsman bersama Mark Protosevich. I'm Legend dirilis tanggal 14 Desember 2007 yang diperankan oleh aktor ternama Will Smith sebagai Dr. Robert Neville, Alice Braga sebagai Anna, dan Sally Richardson sebagai John Neville. I'm Legend menceritakan seorang ilmuwan virus bernama Dr. Robert Neville berusaha mencari vaksin virus Kripin sendirian di kota New York. Virus mematikan ini adalah virus mutasi yang diciptakan oleh Dr. Alice Kripin yang telah menginfeksi hampir 90% populasi umat manusia. Mudah-mudahan virus corona nggak gini, Dari 600 juta orang, hanya 12 juta orang yang memiliki kekebalan alami dan bisa selamat. Dan Robert termasuk dalam kategori yang 12 juta. Pada awalnya, Dr. Alice Kripin bertujuan menciptakan virus ini untuk menyembuhkan penyakit kanker. Namun virus ini malah bermutasi dan mengubah manusia menjadi Darkseeker. Darkseeker adalah makhluk ganas yang haus darah, memiliki ciri-ciri botak, pucat, dan pemakan daging. Satu-satunya yang mereka takutkan hanyalah cahaya matahari. Itulah sebabnya mereka disebut Darkseeker. Para Darkseeker memiliki keahlian dan kepintaran seperti yang dimiliki manusia. Namun mereka hanya bisu, tidak bisa berbicara. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi. Masuk ke video alur cerita film I'm Legend 2007. Scene dibuka dengan berita seorang jurnalis atau presenter sedang mewawancarai penemu obat kanker menggunakan semacam virus bernama Dr. Alice Kripin. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian. Diperlihatkan kota New York tidak berpenghuni dan porak-poranda, tampaknya karena virus Dr. Alice Kripin bermutasi kepada manusia. Kemudian seorang ilmuwan bernama Dr. Robert Neville dengan anjingnya Samantha berkendara di jalanan yang sepi, lalu bertemu dengan kumpulan rusa liar yang masuk ke wilayah kota. Ia langsung berusaha menangkap salah satu rusa untuk persediaan makanannya, namun tidak berhasil. Sampai dirinya mengendap-endap untuk membunuh salah satu rusa, tapi beberapa singa menghalanginya. Lalu suara alarm miliknya berdering menandakan sebentar lagi matahari terbenam. Dan film I'm Legend 2007 pun dimulai. Robert sampai di tempat persembunyiannya dan makan bareng bersama Samantha sembari menonton acara lama televisi. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm the top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the... Sorry guys, tadi intro. Kita panggil aja dia Robert ya, karena Neville itu nama marga keluarganya. Apaan sih nggak jelas. Oke, lanjut. Dengan santai ia membandingkan sahabat satu-satunya Samantha dengan rasa kasih sayang.
Lalu suara alarm kembali menyala. Robert sesegera mungkin menutup semua pintu dan jendela menggunakan besi agar para Darkseeker tidak menemukan keberadaannya. Dirinya tidur dengan Sam di dalam sebuah bed-up, lengkap dengan senjatanya, berjaga-jaga bila para Darkseeker masuk dalam rumahnya. Robert bangun pagi langsung workout agar tubuhnya tetap prima. Lalu pergi ke sebuah ruangan penelitian miliknya. Ternyata dirinya memilih tetap tinggal di New York untuk mencari vaksin virus Kripin karena ia kebal terhadap virus Kripin tersebut. Dia melakukan berbagai uji coba vaksin pada tikus dan berharap mampu menemukan vaksin untuk menyembuhkan para Darkseeker. Namun tetap gagal. Sampai ia melihat spesimen tikus nomor 6 menunjukkan penurunan respon agresif. Kemudian Robert dan Samantha keluar rumah untuk pergi ke sebuah toko DVD video. Robert sengaja menaruh banyak manekin di berbagai toko untuk menjaga mentalnya. Dengan cara itu ia tidak merasa terlalu kesepian. Bahkan dirinya sampai menamai semua manekinnya. Mantap ini. Setelah dari toko DVD video tersebut, Robert masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari persediaan makanan. Ia juga rajin siaran dalam sebuah frekuensi radio, berharap masih ada manusia lain yang selamat dan bisa menemukannya, juga membantu mengalahkan para Darkseeker. Lalu Robert dan Samantha kembali mengejar rusa liar. Namun Samantha malah masuk ke dalam sebuah ruangan gelap yang bisa saja itu tempat para Darkseeker. Kemudian Robert masuk mengendap-endap untuk menemukan keberadaan Samantha. Dan benar saja, para Darkseeker sedang memakan rusa yang tadi Samantha dan Robert kejar. Mulai seru ini mah. Lalu Robert menemukan Samantha, namun salah satu Darkseeker menyerangnya. Mereka berdua kemudian berlari menjauhi beberapa Darkseeker yang mengejarnya. Untungnya Samantha dan Robert berhasil keluar dari tempat gelap tersebut. Robert berencana membuat sebuah jebakan untuk menangkap salah satu Darkseeker agar bisa dijadikan bahan uji coba vaksin miliknya. Ia pun memancing salah satu Darkseeker menggunakan darah miliknya. And bam! Salah satu Darkseeker terkena jebakan dari Robert. Ternyata Darkseeker perempuan yang ditangkapnya memiliki pasangan bernama Alpha Male. Alpha Male sangat marah karena Robert menculik pasangannya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terhadap sinar matahari. Kemudian Robert membawa Darkseeker tersebut ke ruangan labnya untuk diteliti dan menguji coba vaksin temuannya. Ketika disuntikan vaksin temuannya, Darkseeker tersebut malah makin berontak. Robert pun marah karena hasil temuannya masih gagal. Kebayang anjir hidup sendirian di tengah pandemi virus Kripin, anjay. Mentalnya itu mah kuat. Scene berpindah pada keluarga Robert sebelum virus Kripin menyebar luas. Robert beserta istrinya Joe dan anaknya Marley, juga anjingnya Samantha, berusaha meninggalkan New York dengan menaiki helikopter. Malangnya, helikopter yang membawa Joe dan Marley meledak di udara. Pindah ke masa sekarang, Robert terbangun dan sarapan bersama Samantha sambil menonton acara TV lama. Ketika Robert dan Samantha berkendara, ia melihat salah satu manekin berada di tempat yang tidak seharusnya. Lalu Robert mengangkatnya dan berusaha mengembalikannya ke posisi semula. Tapi tiba-tiba Robert terjerat dan pingsan. Ia tersadar kembali saat mendengar alarm miliknya berdering. Dalam keadaan terikat, Robert berusaha membebaskan dirinya. Ia berhasil memotong tali yang mengikatnya. Namun sialnya, pisau yang ia gunakan malah menancap pada kaki kanannya. Ia berusaha kembali ke mobilnya dengan ngesot. Kesian anjir.
Namun matahari keburu terbenam. Lalu Robert dan Samantha diserang oleh rombongan anjing Darkseeker ganas yang ternyata sudah dikoordinir oleh Alpha Male. Kemudian Samantha berusaha menolong Robert, namun dirinya malah tergigit salah satu anjing Darkseeker yang membuat dirinya terinfeksi virus Creepin. Aduh, udah mas satu-satunya temen anjay. Robert membawa Samantha ke ruangannya untuk disuntikan vaksin miliknya. Walaupun vaksin tersebut belum sempurna, ia sangat sedih karena satu-satunya teman harus terpaksa dibunuh karena sudah terinfeksi. Lalu Robert dengan penuh rasa kasih sayang memeluk Samantha sambil menyanyikan lagu Bob Marley, "Every little thing is gonna be alright." Ketika perlahan-lahan Samantha berubah jadi anjing Darkseeker dalam pelukannya, ia mencekiknya sambil membuang muka dan meneteskan air mata. Hilanglah sudah satu-satunya sahabat yang menemani dirinya. Anjir, adegan inilah yang paling mengharukan. Karena kemarahannya setelah menguburkan Samantha, Robert dengan putus asa menyerang sekelompok Darkseeker yang dipimpin oleh Alpha Male untuk balas dendam. Tapi salah satu dari Darkseeker berhasil mengalahkannya dan hampir saja membunuhnya. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Anna menolongnya dengan menariknya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Anna menanyakan pada Robert di mana lokasi persembunyiannya. Robert yang sudah lemas terluka pun memberitahu tempat persembunyiannya pada Anna. Namun dirinya sempat memperingatkan Anna agar tidak langsung ke tempat persembunyiannya, tapi harus berputar-putar saja dengan mobilnya sampai matahari terbit, karena para Darkseeker bisa saja membuntuti mereka sampai ke rumah. Tapi Anna tidak mendengarkannya, ia langsung saja menuju tempat persembunyian Robert. Pagi pun tiba, Robert menemui orang yang sudah menyelamatkannya, yaitu Anna. Ternyata Anna adalah salah satu di antara orang yang memiliki kekebalan alami terhadap virus Creepin. Ia datang bersama seorang anak bernama Ethan. Mereka berdua memiliki radio. Lewat radio itulah mereka mendengar siaran Robert untuk datang menemuinya. Mereka berdua berniat pergi ke sebuah camp koloni di Vermont. Anna berniat mengajak Robert agar bisa berkumpul dengan orang-orang selamat lainnya. Tapi Robert tidak percaya ada yang selamat dari pandemi virus Creepin. Dirinya menolak untuk pergi bersama mereka. Ia akan tetap tinggal di New York untuk menemukan vaksin virus Creepin. Scene berpindah kepada Anna yang masuk ke dalam ruangan penelitian Robert dan melihat seorang Darkseeker wanita sedang berbaring. Robert menjelaskan dirinya sedang membuat sebuah vaksin untuk Darkseeker. Jadi ia menculik salah satu Darkseeker sebagai bahan uji coba vaksin miliknya. Anna kembali mengajak Robert untuk pergi ke Vermont bertemu dengan koloni yang selamat. Namun Robert kekeh gak mau pergi ke sana. Saat mengobrol, benar saja kelompok Alpha Male mengetahui tempat persembunyian Robert dan langsung menyerang rumah tersebut dengan membabi buta. Robert berusaha menghentikan para Darkseeker menggunakan lampu penerangan yang gede banget dan meledakkan sebuah bom TNT di luar rumah. Namun beberapa Darkseeker berhasil masuk ke dalam rumah. Robert pun bertarung dengan salah satu Darkseeker. Untungnya ia berhasil membuat Darkseeker tersebut berlari menjauh. Kemudian Robert mencari keberadaan Anna dan Ethan. Ternyata mereka berdua sembunyi di bawah meja karena salah satu Darkseeker sedang menggerogoti atap dinding. Saat Darkseeker tersebut hendak menyerang Anna dan Ethan, Robert pun berhasil membunuh Darkseeker tersebut menggunakan pistol. Tanpa disangka, di luar Alpha Male mengerahkan semua Darkseeker untuk kembali menyerang rumah Robert. Mereka bertiga kemudian pergi ke ruangan lab Robert untuk berlindung. Lalu Anna melihat Darkseeker wanita mengalami perubahan.
Robert menyadari bahwa vaksin miliknya manjur dan berhasil mengobati Darkseeker. Namun tiba-tiba para Darkseeker berhasil masuk ke ruangan lab milik Robert. Untungnya Robert mempunyai kaca yang tebal, membuat para Darkseeker tidak bisa masuk menyelamatkan pasangan Alpha Male. Si Obos Alpha Male kemudian membenturkan kepalanya ke dinding kaca dan membuat sebuah simbol kupu-kupu. Lalu Robert teringat ucapan anaknya tentang kupu-kupu, juga tato pada Darkseeker wanita. Akhirnya Robert mengetahui maksud Alpha Male. Ia hanya ingin pasangannya kembali dalam pelukannya. Kemudian Robert menyuruh Anna membuka kaca tebal anti pecahnya. Ia membiarkan Alpha Male membawa kembali pasangannya. Lalu para Darkseeker pun meninggalkan Robert bersama Ethan dan Anna. Scene akhir ditutup dengan Robert, Anna, dan Ethan pergi menuju koloni yang selamat di Vermont. Dan film pun berakhir. Sebentar guys, sebenarnya ada ending yang lebih membuat saya terkesan. Jadi sang sutradara membuat dua ending yang berbeda. Ending yang satunya ialah ketika anak melihat Darkseeker wanita mengalami perubahan yang baik, Robert kemudian menyadari bahwa vaksin miliknya berhasil. Ia dengan cepat mengambil sampel darahnya lalu memberikannya pada Anna. Kemudian Robert menyuruh Anna dan Ethan masuk ke sebuah celah tersembunyi yang aman. Lalu ia mengambil granat yang disimpan di laci meja dan meledakkan tempat itu bersama para Darkseeker agar Anna dan Ethan selamat menuju koloni di Vermont. Di akhir cerita ditunjukkan kalau Anna dan Ethan berhasil sampai di Vermont dan bertemu dengan koloni yang selamat. Kemudian Anna menyerahkan sampel darah vaksin milik Robert pada petugas militer. Menurut saya pribadi, ending yang tadi lebih berkesan karena Robert berhasil menemukan vaksin virus Griffin yang membuat dirinya disebut legenda. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film I'm Legend 2007 ialah jangan pernah coba-coba membuat sebuah obat tanpa melakukan uji klinis yang sangat panjang. Seperti Dr. Ellis Griffin yang malah menciptakan virus Griffin yang membuat manusia menjadi Darkseeker. Kita juga harus berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena saya percaya ketika Tuhan memberi manusia masalah atau ujian, pasti ada solusi dan hikmah di dalamnya. Rating IMDb film I'm Legend 2007 sebesar 7,2. Lumayan besar. Emang sih, kalau Will Smith sudah berakting dalam film science fiction gak ada obatnya, orang keren parah sih. Sang sutradara Francis Lawrence sangat epik dalam merancang setiap adegannya. Ia juga sangat pandai dengan membuat dua ending yang berbeda, membuat penonton mempunyai perspektif lain tentang film I'm Legend. Sangat pantas sekali diberi nilai 7,2. Applause dulu dong buat I'm Legend 2007. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.